Selamat datang kembali di Bincang Velox. Masih bersama saya Gina Wardani dan masih seputar radikalisme. Kali ini kita memiliki tamu baru sebagai narasumber, yaitu Bapak Brigjen TNI Rudi Syamsir SHMH. Beliau adalah Asdep Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Polhukam RI. Baik, Bapak, apa kabar? Kabar baik. Saya kok jadi grogi ya malahan. Mungkin karena masih baru dan sebelumnya belum pernah kali ya, Pak ya. Iya, betul. Ya. Jadi pagi ini kita akan bincang-bincang dan masih seputaran dengan radikalisme. Temanya adalah mengawal SKB 6 Menteri tentang pembubaran ormas terlarang. Seperti yang kita ketahui Bapak bahwa pada akhir tahun lalu 30 Desember 2020 telah keluar SKB 6 Menteri tentang pembubaran ormas terlarang. Tapi meskipun demikian, hal tersebut ternyata belum dapat menghentikan FPI. Kenapa? Karena ex-anggotanya ternyata membuat organisasi baru dan hal tersebut digembar-gemborkan di media. Menurut Bapak, apakah SKB 6 Menteri tersebut menjadi tidak efektif atau bagaimana Bapak? Terima kasih Mbak Dina. Yang pertama, saya mewakili dari pimpinan saya, dari Kemenko Polhukam, dalam hal ini Deputi Bidang Hukum dan HAM, hadir di sini ini. Dari pertanyaan tadi mungkin ada sedikit yang saya koreksi ya. Mungkin di SKB itu tidak pembubaran, tapi pelarangan gitu ya. Jadi mungkin karena jangan sampai nanti terkesan bahwa pemerintah tidak mengerti dengan hukum gitu ya. Jadi SKB 6 Menteri ini yang ditandatangani oleh Mendagri, Menkumham, Kominfo, kemudian Kapolri, terus Kejaksaan Agung dengan BNPT, itu ada 6. Namun selain 6 para pejabat ini, itu juga disaksikan oleh beberapa pejabat yang lain. Seperti kita tahu, Panglima TNI, Kabin, gitu ya, yang mempunyai suatu peran juga yang besar dalam menjalankan SKB ini nantinya. Kalau bicara masalah efektif atau tidak, ini kan tanggal 30 Desember 2020, yang artinya masih 1 bulan setengah, ya lebih lebih dikit ya. Jadi itu tidak bisa kita katakan langsung bahwa ini tidak efektif. Tentu karena ada suatu proses, Nah, aturan aturan yang tertuang di dalam SKB itu, aparat juga sudah menjalankan upaya itu. Kita sudah pernah dengar juga bahwa ada kegiatan di suatu daerah di mana Persatuan Islam ini melakukan kegiatan dan itu dihentikan, gitu. Dihentikan karena memang masih diketahui mereka menggunakan atribut, simbol-simbol yang sama serupa dengan Front Pembela Islam. Nah itu, jadi upaya itu terus tetap dilakukan dalam rangka pelarangan kegiatan itu atau menghentikan kegiatan itu. Begitu juga dengan edukasi, ya. Edukasi kepada masyarakat terus dilakukan, bukan hanya di level atas saja, sampai ke bawah, gitu, sampai ke RT RW itu sudah mulai berjalan itu. Jadi karena ini suatu proses pemberian pemahaman kepada masyarakat, tentu memang perlu waktu. Dengan juga keterbatasan kita tentunya ya. Nah, personil kita, terus kemudian kemampuan sarana kita. Nah, ini perlulah. Nah, jadi kita maklumi aja kalau memang ini belum begitu maksimal untuk dilakukan.
Artinya juga masih terlalu dini ketika kita berbicara itu efektif atau tidak, karena Betul. semuanya butuh proses gitu. Betul, proses. Tadi terkait dengan Bapak juga sempat menyinggung tentang simbol seperti itu, tapi sebenarnya hal tersebut kan sekarang juga dilarang. Betul. Tapi di media sosial itu masih kita temukan simbol-simbol yang itu terdapat dalam bukan postingan lama tapi postingan baru. Menyikapi hal tersebut semestinya aparat atau masyarakat itu harusnya seperti apa? Bagaimana, Pak? Apakah melapor ataukah bagaimana untuk mereduksi hal-hal yang negatif lainnya? Ya. Kita masih menjabarkan dari SKB 6 Menteri itu ya. Jadi di situ memang peran masyarakat memang sangat besar itu untuk memahami aturan itu, gitu kan. Terus kemudian juga mempunyai suatu kewajiban dia untuk melaporkan pada aparat bahwa ada semacam konten gitu ya yang dilarang gitu. Dan nanti dari laporan ini para aparat penegak hukum akan melakukan suatu upaya hukum itu Mbak. Betul, berarti kalau kita tahu kita melapor itu tidak apa-apa ya Pak ya, dan nah. pastinya kita dilindungi kan Pak, karena pasti. Kan kita takut nanti ini gimana, nanti kita jadi malah dimusuhi apa, nanti ada yang neror gitu kan biasanya seperti itu. Tentu pasti dilindungi. Pasti dilindungi. Itu dijaga juga kerahasiaan orang yang melaporkan, apalagi nanti terkait dengan selain simbol-simbol itu, kadang-kadang simbol-simbol itu juga bisa menjadi suatu bentuk propaganda, gitu. Propaganda ini udah pasti dilarang, gitu. Ya, betul. Jadi bukan hanya karena dia sekarang sudah bentuknya organisasi biasa di masyarakat yang tidak harus punya surat keterangan terdaftar, gitu kan. Terus kemudian mereka bisa bebas gitu aja, tidak bisa. Kita juga ada acuan surat keputusan dari MK. Yang di tanggal 23 Desember 2014 itu dikeluarkan. Ya, organisasi boleh saja melakukan suatu kegiatan, tapi yang paling terpenting adalah tidak mengganggu ketertiban, tidak menimbulkan suatu konflik, ya, dalam bentuk-bentuk upaya yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan propaganda itu. Baik. Terkait dengan keluarnya SKB 6 Menteri ini, sejauh ini bagaimana tanggapan masyarakat? Apakah ada laporan yang masuk tentang respon masyarakat atau bagaimana, atau telah dilakukan survei atau bagaimana Pak sejauh ini? Kalau di lingkungan Kemenko Polhukam aja waktu lagi digelar resmikan SKB ini, itu respon masyarakat luar biasa gitu kan. Baik itu mengirim karangan bunga gitu kan, ucapan-ucapan, termasuk di kontennya di webnya Kemenko Polhukam juga banyak sekali gitu dukungan-dukungan, termasuk pada awal-awal tahun itu hasil survei dari pemerintah pun ternyata 80% dari yang memberikan ini jawaban gitu, pendapatnya gitu, itu sangat setuju gitu loh. Dan baru-baru juga katanya LSM dari non pemerintah juga melakukan survei, itu di atas 90% malahan yang setuju dengan SKB ini. Jadi kayaknya tidak ada masalah sebenarnya, tidak ada masalah yang perlu kita khawatirkan gitu ya. Jadi masyarakat sangat mendukung gitu, terutama untuk keamanan dan kenyamanan kita bersama. Apalagi kan organisasi FPI seperti yang kita tahu banyak sekali meresahkan, membuat teror baik di dunia nyata maupun di media sosial juga kan Pak. Betul. Baik. Kemudian bagaimana cara yang tepat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk benar-benar memberantas organisasi terlarang seperti FPI? Apakah hanya dengan menerbitkan peraturan tertentu dan menegakkannya kemudian dia bisa habis, atau mungkin ada alternatif cara lain supaya memang organisasi tersebut dan ex-anggotanya tidak kembali? Adakah cara efektifnya begitu menurut Bapak pribadi sendiri? Kalau saya melihat dengan sejarah bangsa kita aja untuk merdeka gitu. Di situ yang menonjol adalah munculnya persatuan dan kesatuan
itu menghadapi Belanda penjajah gitu. Kita itu kan terlalu luas ya, tapi ini bisa kita kecilkan. Nanti ini ada sekelompok, apalagi sekelompok orang gitu ya. Betul. Ini yang besar aja kita mampu. Jadi pertama persatuan dan kesatuan itu harus dimunculkan gitu. Itu tentu ada langkah-langkah strateginya untuk menyatukan persatuan dan kesatuan. Kemudian yang berikutnya perlu ada pemimpin yang berani, ya. Tapi tentunya dalam seperti sekarang ada putusan SKB itu kan suatu keputusan yang berani, gitu kan, yang harus dilakukan dan terukur. Maksudnya berani tapi terukur, betul. Ya kan, berpedoman juga dengan konstitusi gitu. Kita nggak boleh dong lepas dari konstitusi yang ada, ya kan. Hanya memang kadang kita menegakkan konstitusi ada konsekuensinya dengan keterbatasan-terbatasan yang kita miliki. Ya. Luar biasa kan jumlah rakyat kita nih 200 berapa? 200 juta lebih. 200 juta lebih. Yang harus dibina, diawasi, diarahkan gitu. Jadi memang luar biasa. Jadi memang itu keberanian, terus kemudian ketegasan kita. Ya, baik. Jadi kasus FPI ini kan seperti dipanjang-panjangkan oleh pihak sana, terus dia kembali pada kasus yang pelanggaran HAM seperti itu Pak, yang terjadi itu terhadap 6 anggotanya itu. Dan terkait dengan peraturan sekarang, pelarangan organisasi yang seperti Ormas FPI itu bagaimana? Maksud saya adalah itu kan orang kan berorganisasi, ada hak untuk berorganisasi, berkumpul, tapi kok dilarang gitu sekarang gitu. Terus dikait-kaitkan dengan pelanggaran HAM yang sudah pernah terjadi akhir tahun lalu itu, bagaimana Pak? Pemerintah tidak pernah untuk mengambil haknya masyarakat dan jalankan aturan itu tetap gitu ya. Gitu. Jadi nyatanya FPI sendiri baru saat ini gitu kan yang dipersoalkan karena memang dampak yang mulai muncul itu sudah sangat maksimal gitu, klimaks gitu ya. Gitu. Jadi perlunya suatu diambil langkah. Terus kemudian juga menyampaikan pendapat apakah diambil juga tidak diberikan kepada masyarakat juga tidak. Ya kan? Berita-berita hoax yang fitnah lah ya apa ternyata aturannya ada tapi bisa diselesaikan juga dengan ini. Tambah lagi dengan sekarang adanya rencana revisi ITE itu. Jadi memang pemerintah sangat memperhatikan benar terhadap hak dasar manusia itu sendiri. Jadi tidak benar kalau pemerintah membatasi dan apa itu tidak benar ya Pak? Tentu. Tapi kalau seandainya terjadi suatu pelanggaran HAM, karena HAM itu juga kan ada klasifikasinya HAM biasa dan HAM yang berat gitu. Nah, kalau HAM biasa ini ya terkait dengan pelanggaran pidana, pelaku-pelaku yang melakukan pelanggaran pidana itu. Nah, itu prosesnya ada. Nah, itu sedang berproses. Kalau memang kita bicara peristiwa yang terjadi pada waktu dekat ini kan, sebelum ini kan gitu. Itu sedang proses dan peran dan fungsi Komnas HAM sangat diberikan keluasannya sesuai dengan tugas dan kewenangannya dia gitu. Bukan hanya itu saja sebenarnya, yang di Papua pun juga gitu. Dan itu ditindaklanjuti. Dan kita juga pemerintah kalau memang punya langkah itu pasti ada hasilnya yang atau istilahnya outputnya maupun outcome-nya nanti. Dan pasti terukur. Gitu. Baik Bapak, ini mungkin pesan yang terakhir yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait dengan keluarnya SKB 6 Menteri ini dan juga
pesan untuk menghindarkan diri dari jebakan organisasi radikal seperti FPI, karena seperti yang kita tahu ex-anggotanya saat ini kan masih berjuang untuk mendirikan organisasi baru serupa. Jadi bagaimana caranya agar masyarakat tidak terjebak untuk masuk ke dalam lubang radikalisme FPI? Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, Pak? Pemerintah tetap memperhatikan hak warganya, ya, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Tapi juga pemerintah juga meminta bahwa warganya, rakyatnya juga melakukan kewajibannya dia, sehingga terjadilah keseimbangan itu. Karena kita intinya ada suatu keseimbangan dalam kehidupan ini, perlu keseimbangan. Ya, seperti yang Tuhan ciptakan, ada gelap, ada terang, ada malam, ada siang, itu kan suatu keseimbangan. Ya. Kalau tidak ada suatu keseimbangan, akhirnya negara kita pasti kacau gitu. Ya. Nah, untuk keseimbangan ini, karena yang dihadapi ini objeknya manusia yang berpikirnya semakin lama semakin maju, semakin pandai dan sebagainya, tentu perlu mengikuti perkembangan itu. Sehingga rakyat kita, terutama rakyat yang mempunyai kapasitas berpikir yang bagus nih, kita yang bagus itu bisa memberikan edukasi kepada masyarakat yang baik dan benar. Gitu loh. Ingat bahwa ilmu yang kita miliki ini bukan untuk kejahatan, tapi untuk kebaikan. Kebaikan untuk semuanya, gitu loh. Jangan kebaikan hanya untuk dirinya, jangan juga hanya untuk kelompoknya. Karena dengan demikian, maka apa yang dibuat oleh pemerintah saat ini melalui SKB 6 Menteri ini akan terwujud hasilnya, akan tercapai tujuannya, gitu loh. Itu yang kita harus ini, terutama mereka-mereka yang punya kapasitas yang lebih baik gitu ya daripada masyarakat kita yang di bawah-bawah yang itu yang mungkin harapan saya secara pribadi memang itu yang menjadi utama. Iya, intinya adalah mungkin saling meliterasi gitu ya, Pak. Betul. Saling meliterasi dan mungkin juga dari keluarga ada edukasi mungkin dari orang tua ke anak supaya tidak dekat-dekat dengan radikalisme, mungkin dengan sesuatu yang bisa menyesatkan atau membawa keburukan dampaknya bagi dia sendiri. Betul. Mungkin seperti itu ya, Pak. Ya, itu berarti ke internal keluarga nih itu memang faktor yang sangat mendukung gitu ya. Jadi pelajaran yang kita dapatkan bukan hanya di sekolah saja kan, tapi rumah pun juga sangat menentukan. Saya sangat sependapat itu. Mengawal SKB 6 Menteri tentang pelarangan ormas seperti FPI, seperti yang sudah kami diskusikan tadi, masih terlalu dini untuk mengukur peraturan tersebut efektif atau tidak. Masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa pemerintah gagal untuk membasmi ormas-ormas tersebut seperti FPI, dan masih terlalu dini untuk membicarakan radikalisme itu habis dari negara kita. Partisipasi dari masyarakat dan juga peran aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk dapat mewujudkan tujuan bubarnya ormas-ormas terlarang seperti FPI dan juga tegaknya peraturan SKB 6 Menteri tentang pembubaran ormas tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Gina Wardani dan Bapak Brigjen TNI Rudi Syamsir undur diri. Terima kasih. Terima kasih.